Ya, kita sudah sampai kepada pertanyaan yang ke 67. Ya, saya bacakan ya. Jadi apakah keduanya, yaitu firman dan sakramen, ditetapkan dengan tujuan agar olehnya iman kita diarahkan kepada kurban Yesus Kristus pada kayu salib itu sebagai satu-satunya dasar keselamatan kita? Jawabannya yes, ya. Roh Kudus mengajarkan kepada kita dalam Injil dan meneguhkan melalui sakramen. Nah, ini perhatikan, meneguhkan melalui sakramen bahwa keselamatan kita yang sempurna berdasarkan kurban Kristus satu-satunya yang telah terjadi bagi kita pada kayu salib. Ya, ini suatu kepercayaan klasik, ya, ortodoks, klasik. Sekali lagi bukan gereja ortodoks, tapi kepercayaan yang sangat basic dan mendasar. Dan itu selalu ditekankan dalam pengajaran reform bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi orang percaya. Ini yang seringkali tidak bisa diterima oleh agama-agama lain tentunya, dan juga oleh orang-orang Kristen yang menganut pengajaran-pengajaran liberal, pluralisme, universalisme, ya, dan yang sejenis dengan itu. Mereka selalu tidak terima kalau ada kemutlakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya korban yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itu tidak bisa diterima oleh orang-orang yang tadi saya sebut. Ya, universalisme, pluralisme, Kristen liberal. Karena apa? Karena bagi mereka Tuhan itu membuat jalan keselamatan itu 1001 macam jalan untuk menuju pada keselamatan. Tanpa Yesus pun juga masih ada jalan keselamatan. Itu bagi orang liberal. Jadi Anda tidak percaya kepada Yesus, nggak apa-apa. Tapi asal Anda berbuat baik, Anda berbuat amal, Anda orang yang benar-benar menjaga hidup saleh, Anda yang sungguh-sungguh berbuat baik untuk sesama Anda, ya Tuhan pasti menyelamatkan Anda lah. Tidak mungkin Tuhan itu membuat orang yang demikian baik itu masuk neraka. Tuhan itu kejam amat kalau seperti itu. Masa orang sudah berbuat baik, sudah taat sama agamanya, sudah berbuat kasih kepada sesama, ya, lalu Tuhan tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan itu. Pokoknya sudah tak tetapkan masuk neraka, ya masuklah neraka. Apakah Tuhan memang seperti itu? Ada orang yang betul-betul baik, Tuhan tidak peduli dengan kebaikannya, semuanya dibuang ke dalam neraka. Hanya orang-orang yang Tuhan pilih saja yang diselamatkan, yang lain binasa semua. Wah, kayak mana itu? Tuhan kayak gitu itu. Nggak betul itu. Nah, banyak orang yang tersandung di sini. Termasuk saya dulu pernah cerita, ya ada anggota ada famili saya yang keberatan juga dengan Allahnya orang Kristen yang model begitu. Dia bilang Tuhan tuh mengasihi semua orang.
agamanya apapun Tuhan mengasihi, etnisnya apapun Tuhan mengasihi, ya, segala budaya, latar belakang, suku, agama, dan sebagainya. Tuhan mengasihi. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Nah, itu. Jadi dianggap Kristen ini amat jahat kalau mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya mau menyelamatkan orang Kristen aja. Jahat amat itu Tuhannya orang Kristen itu. Bagaimana nasib orang-orang agama lain? Ya, saya mengenal Tuhan itu amat mengasihi semua orang di muka bumi ini yang Dia ciptakan, dan itu adalah semua juga anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan kasih-Nya kepada mereka. Jadi mereka juga punya jalan keselamatan masing-masing. Masa Tuhan itu jahat masuk ke neraka pada orang yang nggak Kristen karena di lingkungannya dia nggak ada yang Kristen. Di lingkungan dia itu agama misalnya Buddha semua. Bagaimana dia bisa jadi Kristen? Lingkungannya Buddha. Jadi saya yakin Tuhan yang bijaksana itu juga akan menyelamatkan dia meskipun dia sampai mati tetap Buddha. Nah itu seringkali kan begitu kan. Sehingga lalu timbul rasa nggak enak. Timbul rasa mungkin benci juga dengan orang Kristen yang sok meninggikan Kristus. Dianggap Kristus itu segala-galanya, Kristus itu satu-satunya juru selamat, tapi itu justru menurut mereka itu adalah kearoganan, kekejaman, kesadisan karena menganggap hanya Kristus saja yang menyelamatkan, yang lain binasa semua. Itu kesombongan, itu kearoganan, itu merasa diri yang paling benar, ya, paling layak masuk surga. Waduh, pokoknya semua itu negatif di mata orang-orang yang tadi itu saya bilang pluralisme, liberalisme, ya, universalisme. Ya, Anda perlu tahu itu pluralisme itu apa, universalisme itu apa, ya, liberalisme itu apa. Kalau kita tidak pernah belajar itu ya kita nggak tahu itu ajaran itu sebenarnya ajaran yang menolak kekristenan atau menerima kekristenan. Ya, ajaran yang benar atau sesat. Ya, kita mesti hati-hati itu. Oke. Jadi kalau liberal itu spiritnya begini, liberal. Ya, itu tadi. Tuhan tuh mengasihi semua orang. Tuhan tuh ingin semua orang diselamatkan. Ya. Tuhan tidak membuat hanya satu jalan, tapi banyak jalan. Ya, karena kasihnya itulah semua cara dimungkinkan untuk orang bisa selamat. Karena Tuhan saking mengasihinya. Nah, seringkali orang kalau ditekankan kayak gini-gini itu lama-lama juga goyah juga. Iya ya, Tuhan kan mengasihi ya, Tuhan tuh kasih ya. Masa Tuhan yang kasih itu demikian kejam membiarkan orang yang tidak percaya pada Kristus itu dianggap pasti binasa. Itu kekejaman. Tidak mungkin Tuhan tuh sekejam itu. Tuhan tuh amat sangat baik dan penuh pengertian, penuh kasih, penuh penerimaan, penuh pengampunan. Ya sudah, kalau orang berpandangan kayak gitu ya pasti sudah menolak Yesus satu-satunya jalan. Lalu orang pluralisme. Pluralisme itu mengajarkan apa? Anda ini bukan anak tunggal.
Ya, intinya sederhananya pluralisme itu begitu. Anda itu bukan anak tunggal. Anda itu punya orang tua yang banyak anak. Jadi Anda bukan satu-satunya. Orang tua Anda itu punya banyak anak. Nah, itu menggambarkan Allah itu dengan umat manusia yang semuanya itu ciptaan Tuhan dan dianggap semuanya juga anak-anak Tuhan karena ciptaan Tuhan semua. Kan tidak ada manusia yang bukan ciptaan Tuhan. Dianggap ini semua ciptaan Tuhan dan Tuhan mengasihi semua ciptaannya dan Tuhan juga merindukan ciptaannya ini semua diselamatkan. Jadi dengan demikian perlu ada kemudahan untuk keselamatan, jangan dipersulit. Ya, jangan malah Yesus hanya Yesus satu-satunya, jangan. Oh, itu namanya mempersulit keselamatan itu kalau hanya Yesus. Bagaimana dengan orang-orang yang yaitu tadi lingkungannya bukan Kristen, sejak lahir dia bukan Kristen, tidak pernah mendengar Kristen, sampai mati tidak pernah mendengar Kristen. Bagaimana nasib orang seperti ini? Ya, kalau itu dibinasakan orang seperti itu, padahal dia hidupnya sangat baik, hidupnya sangat saleh, hidupnya sangat mengasihi sesama. Ya, orangnya juga bukan orang hobinya berbuat dosa, tidak. Apakah orang seperti ini tidak diselamatkan? Nah, kita bukan lahir sebagai anak tunggal, kita lahir dengan banyak saudara. Dan tentunya Tuhan ingin kita mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Dan mereka juga sama seperti kita. Kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan juga menyelamatkan mereka. Ya, makanya orang pluralisme paling nggak suka itu kalau ada orang merasa Kristen satu-satunya benar. Oh, itu berarti kamu merasa kamu itu anak tunggal. Tuhan tidak menciptakan manusia dengan orang Kristen ini sebagai anak tunggal. Tuhan menciptakan manusia, banyak manusia. Makanya banyak manusia dengan banyak budaya, dengan banyak latar belakang, banyak etnis, banyak agama, banyak kepercayaan. Itu Tuhan yang juga menciptakan dan Tuhan yang menentukan. Jadi saudara jangan mengklaim bahwa Anda satu-satunya yang anak Tuhan. Mereka juga anak Tuhan. Mereka juga ciptaan Tuhan. Mereka juga dikasihi Tuhan. Sama seperti Tuhan mengasihi Anda dan saya. Tuhan juga mengasihi mereka. Oh, kita kalau diajar seperti itu kan, oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya, saya ini kok egois ya. Oh iya ya, saya ini bukan satu-satunya yang sempurna kan. Kepercayaannya yang sempurna. Tuhan juga bisa pakai kepercayaan lain untuk bisa berrelasi dengan Allah yang benar. Nah itu oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Akhirnya, oh iya ya, berarti memang kita bukan anak tunggal. Tuhan memang punya banyak anak. Itu pluralisme. Kalau universalisme itu penekanannya universal. Ya, universal itu mencakup semuanya, universal. Ya, mencakup keseluruhan. Itu universal. Nah, kalau universalisme itu ya Tuhan tuh menyelamatkan semua orang dengan cara Tuhan masing-masing yang tiap-tiap orang yang diselamatkan itu unik. Cara Tuhan itu unik. Tidak harus melalui Yesus. Pokoknya cara Tuhan itu tidak dibatasi hanya melalui Yesus. Tuhan itu kan maha kuasa. Tuhan itu bisa pakai 1001 macam cara untuk menyelamatkan orang. Itu universalisme. Jadi semua agama bisa menyelamatkan. Semua tokoh agama bisa menyelamatkan.
saya punya family yang ikut apa itu namanya, Teosuf. Ya, dan salah satu tokohnya Teosuf itu kalau tidak salah ya ikut tokoh, salah satunya loh ya yang disebut tokoh bagi mereka adalah Krishnamurti itu. Krishnamurti itu tokoh bagi kepercayaan mereka. Ya, mereka juga mengajarkan kasih. Ya, malah family saya itu malah bilang begini, saya itu dulu sebelum ikut Teosuf ini, saya itu dulu terus terang saya ini adalah orang yang benci dengan etnis yang lain. Saya hanya mencintai etnis saya sendiri. Tapi setelah saya ikut Teosuf, saya diajar benar-benar untuk menyangkal diri. Oh, hebat ya. Di Teosuf itu diajar menyangkal diri untuk mau belajar mengasihi orang lain meskipun etnis berbeda. Jadi saya betul-betul bisa diajar untuk mengasihi orang yang berbeda etnis dengan saya. Betul-betul mengasihi. Saya dengan tulus mengasihi. Nah, ini kan suatu kenyataan bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya untuk merubah saya bisa mengasihi orang yang tidak seetnis dengan saya. Bukankah ini bukti Tuhan mengasihi saya? Waduh. Saya dengar kesaksiannya itu saya sampai, ya sudah, mau diapakan lagi ya. Kalau saya maksa-maksa terus, dia tambah lama tambah marah dan benci. Dia benar-benar benci dengan kekristenan yang sangat menonjolkan satu-satunya jalan. Benci sekali dia. Bencinya bukan benci dendam begitu, bukan. Tapi dianggap, kenapa pikiranmu bisa begitu jahat? Kenapa pikiranmu sampai menganggap orang yang bukan Kristen itu semua akan binasa? Itu kejahatan menurut dia. Itu pikiran jahat. Nah, itu. Saya waktu diskusi dengan family saya seperti itu, saya dalam hati yang terdalam saya sedih sekali. Kenapa ya? Karena dia tidak bisa melihat anugerah Allah melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Dia tidak bisa melihat itu. Dia hanya melihat Yesus hanya salah satu dari 1001 macam cara Tuhan mau menyelamatkan umat manusia. Salah satu, bukan satu-satunya cara. Salah satu cara. Bukankah ini suatu hal yang menyedihkan ya? Terang-terangan aja, saya lebih suka orang yang menolak Yesus Kristus sama sekali dan mempertanyakan kenapa Yesus kok bisa diyakini satu-satunya jalan. Kalau ini dia tidak tanya, dia meyakini Yesus pun juga menolong kaum Yahudi, orang-orang Yahudi. Tapi Allah juga menolong orang-orang etnis yang lain, ya, suku-suku yang lain. Tuhan juga tolong, bukan hanya Yahudi aja yang ditolong. Dan melalui tokoh-tokoh yang nggak harus melalui Yesus. Nah, itulah kepercayaan mereka, dan saya sudah bersaksi dengan family saya, tapi dia sampai akhir hidupnya dia bilang, saya tetap tidak bisa percaya bahwa Yesus itu sekejam itu. Sulit ya. Saya sampai betul-betul saya menyadari orang bisa percaya itu ya karena anugerah Tuhan.
Kalau bukan mata rohaninya dicelikkan, ya tidak ngerti-ngerti dan terus yakin Yesus mengasihi semua orang dan mau menyelamatkan semua orang. Dan dia berkorban untuk semua orang. Tapi tidak harus selalu melalui Yesus. Bisa melalui agama-agama lain. Semua juga bisa. Nah, lain dengan teorinya neo-ortodoks. Ya, nah, neo-ortodoks ini juga disebut sebagai universalisme juga. Teologinya itu universalisme. Nah, apa itu artinya? Artinya bagi neo-ortodoks, semua orang itu akan diselamatkan. Tapi diselamatkannya melalui darah Kristus. Jadi darah Kristus itu memang sudah mencakup dan menyediakan keselamatan bagi semua orang, baik yang percaya maupun tidak percaya. Ya, baik yang Kristen maupun tidak Kristen, semua orang diselamatkan. Tapi ada tapinya. Tapi tetap harus melalui Kristus. Nah, ini universalisme yang model paling modern. Ya, kalau universalisme tadi kan Tuhan menyelamatkan orang dengan agamanya masing-masing kan, dengan kepercayaan masing-masing. Bisa pakai nabi A, nabi B, nabi C, atau tokoh A, tokoh B, tokoh C. Ya, pokoknya Tuhan menyelamatkan dengan 1001 macam jalan, bukan satu-satunya jalan. Ya, bisa banyak jalan ke Roma, ya kan? Anda mau melalui darat, mau melalui udara, mau melalui lautan, banyak jalan ke Roma. Mau jalan kaki, mau naik Gojek atau apa, banyak jalan ke Roma. Tapi kalau neo-ortodoks, tidak. Tuhan hanya menyediakan satu jalan, Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus? Ya tetap diselamatkan. Bagaimana mereka bisa diselamatkan mau mereka tidak percaya kepada Kristus? Ya tidak apa-apa meskipun mereka tidak percaya kepada Kristus. Kristus sudah mati untuk mereka. Nah, ini model Injil yang terbaru ini dari neo-ortodoks ini. Neo-ortodoks sudah lama sih, sudah diciptakan oleh Calvert, ya. Nah, itu pemahamannya seperti itu. Ya, saya ulang ya. Jadi bedanya kalau universalisme itu banyak jalan menuju ke Roma. Kalau neo-ortodoks hanya satu jalan menuju pada keselamatan, yaitu melalui karya Kristus. Tapi Kristus di kayu salib itu menyelamatkan semua orang, agamanya apapun. Jadi contohnya begini misalnya, ada orang yang tadi agama teosuf tadi, ya, famili saya kan teosuf. Dia tidak mau percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Maka penginjilan bagi orang teosuf itu begini. Tidak apa-apa, kamu tetap teosuf, tidak apa-apa. Kamu menolak Yesus satu-satunya jalan juga tidak apa-apa. Kamu menolak Yesus itu Allah juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti, Kristus sudah mau mati untuk Anda. Dan sudah menyelamatkan Anda. Bukan lalu Anda harus percaya ya baru Anda selamat. Tidak ada tuntutan Anda harus percaya. Anda biarpun mau percaya, mau tidak percaya, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Anda di kayu salib. Waduh, ini juga boleh dikatakan Injil yang unik, ya, Injil yang unik ini. Tuhan itu sudah menyelamatkan Anda. Anda mau menolak Yesus, tidak apa-apa. Tuhan menyelamatkan Anda. Anda tidak mau percaya kepada Yesus, tidak apa-apa. Yesus sudah mengasihi Anda dan menyelamatkan Anda. Silakan Anda tolak Yesus. Tetap Yesus menyelamatkan Anda.
Unik nggak? Ya unik. Mungkin orang keplenggongan dengar itu. Ya, keplenggongan itu apa? Melongo. Hah? Yesus sudah menyelamatkan saya? Meskipun saya tidak percaya kepada dia? Yes. Tuhan sudah menyelamatkan kamu. Biarpun kamu tidak percaya, biarpun kamu menolak dia, biarpun kamu menganggap dia bukan Allah, enggak apa-apa. Yesus sudah mati buat kamu. Dia sudah menghapus dosamu dan mengampuni kamu. Nah, ini penginjilan gaya Kalbat. Kalau penginjilan yang konvensional kan, Anda mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya mau. Tuhan memberi anugerah keselamatan bagi Anda. Karena sudah mau percaya. Tapi kalau Yun mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh maaf, saya tidak mau. Oh ya, berarti Anda menolak keselamatan yang daripada Tuhan. Nah itu penginjilan konvensional. Penginjilan ala Kalbat ini, enggak apa-apa, Anda mau enggak Kristen pun enggak masalah. Tuhan sudah mati buat Anda dan Anda sudah diselamatkan. Ya sudah seperti itu, enggak usah percaya kepada Yesus, enggak apa-apa. Baik, saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mau memberikan komen juga silakan. Saya beri kesempatan pada teman-teman. Ada yang mau komen? Silakan. Bentar, mic-nya saya izinkan diklik. Andi. Silakan Bu Nita. Pak, berarti kalau dengan teologi yang Bapak jelaskan kayak pluralisme, liberalisme, universalisme, atau neo-ortodoks itu kita juga hati-hati ya Pak. Bisa saja kita terperangkap gitu di dalamnya. Oh iya. Bisa. Karena seolah-olah tanda petik tuh terdengarnya benar. Yes. Tapi kalau kita nggak menguji lagi, back to the Bible, kembali kepada Alkitab, ya itulah memang hanya anugerah Tuhan kalau kita dibukakan mata hati kita, dibukakan pikiran kita. Itu kadang ya kita orang Kristen juga kadang kalau mendengar penjelasan teologi atau liga seperti ini, kadang kita iya ya kan gitu Pak, terpengaruh. Betul. Olah-olah benar. Dan seolah-olah kita yang salah. Soalnya kita yang salah, betul, kita yang salah. Kita tapi yang kembali salah. lagi. Kita ini Iya, terlalu betul. egois. Kita ini terlalu sombong. Terlalu egois. Padahal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita mengakui dia sebagai juru selamat itu harga mati. Nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Saya juga dulu pernah dengar-dengar begitu, Pak. Tapi puji Tuhan, anugerahnya luar biasa. Puji Tuhan. Saya ingin sekali terus menggali supaya kebenaran itu tuh betul-betul kebenaran dari Allah yang kita sembah, yang benar-benar Allah. Dan zaman sekarang ini banyak loh yang seperti itu. Banyak. Betul, Pak. Karena itu yang dianggap normal. Kamu itu tidak boleh sombong, tidak boleh merasa diri paling benar, tidak boleh merasa agamamu yang satu-satunya yang membawa orang masuk surga. Itu pandangan yang sempit, itu pandangan yang sombong, pandangan yang arogan, pandangan yang menghina kepercayaan lain. Jadi Anda jangan sombong, Anda jangan arogan, Anda jangan menghina agama lain, karena semua itu dikasihi Tuhan. Itu kan label seperti itu yang kadang-kadang jadi jebakan, Pak. Oke. Puji baik. Tuhan, Pak. Semuanya karena anugerahnya saja kok. Oke, Pak Andi. Silakan Pak Aryo dulu deh. Pak Aryo silakan. Ya Pak. Jadi Kalbat itu
mengecilkan atribut Allah tinggal satu saja, yaitu Maha Kasih. Atribut-atribut yang berlawanan dari semua itu hapus. Allah hanya Maha Kasih. Sampai di taraf itu kelihatannya luar biasa baiknya. Tetapi kalau dipikir lebih lanjut, apakah itu tidak rodok bidat, Pak? Nah, nilai apa atribut Allah semua disikat deh. Yes. Ya kita dengan berat hati untuk mengatakan itu. Jadi tapi Allah, ya apa kalau atribut Allah yang begitu kaya dihapus, dijadikan cacat besar. Maka bisa jadi bidat. Karena dia membujui 99,9% manusia, jadi terlena sekali mereka. Sangat wes gitu. Ini sudah super baik tenan nih sudah. Jadi ya bidat Pak, terpaksa. Oke, terima kasih. Jadi hanya menekankan satu saja atribut Allah. Allah itu hanya kasih. Yang lain diabaikan. Allah adil, ya, Allah berdaulat, Allah berkuasa, Allah sempurna. Allah cacat, juga, Pak. Jadi Allah cacat. Allah juga murka. Ya, Allah bisa murka. Allah bisa menghukum. Nah, itu tidak ada semua, karena yang ada cuma kasih aja. Ya. Oke. Baik, Pak Liman, silakan. Semua ini kan termasuk Injil yang lain gitu Pak ya. Menurut saya Pak ya. Semua yang kemarin saya juga menghadiri suatu persekutuan, ada suatu Injil yang lain juga, dia mengatakan bahwa Tuhan itu, saya dengar langsung dari pendetanya Pak kemarin. Tuhan menciptakan manusia, ya sudah berhenti bahwa manusia diberi kebebasan secara mutlak, bahwa semua itu tergantung pada manusianya. Manusia mau apa ya terserah, dari Tuhan sudah tidak. Kode-kode itu termasuk golongan apa saya tidak tahu. Kemarin sudah saya dengar dari pendetanya itu Pak. Terus bagaimana pendapat kita Pak dengan Injil palsu ini, Injil ini apa kita cuma karena saya punya dua pandangan. Ada orang itu mengatakan kita harus menantang, harus menegur, harus harus berani untuk tampil apa ya, frontal. Tapi ada satunya yang mengatakan, orang reform juga mengatakan nggak perlu gitulah, nggak perlu terlalu frontal, kita friendly, kita rangkul dengan cara-cara apa, dengan cara bagaimana, rasanya penuh dengan kompromi, sehingga kita masuk nantinya. Nggak tahu cara menurut Pak Andi yang betul yang mana Pak? Secara frontal apa? Kalau kemarin saya sudah nggak bisa secara frontal Pak. Tapi saya menilai frontal saya itu betul apa enggak kemarin. Saya begitu debat dengan pendetanya bisa-bisa kemarin Pak. Terima kasih. Ya, kalau dari saya sih, saya berperisa posisi dulu ya. Kita itu kan harus berperisa posisi. Yang pertama, kalau orang tuh mata rohaninya nggak dijelikan, ya tetap nggak bisa. Ya tetap buta. Dikasih tahu 1000 kali pun jalan yang benar, dia tetap anggap itu tidak benar. Jadi kalau kita frontal atau langsung bersikap bermusuhan dan menimbulkan kebencian yang amat sangat dalam dengan perkelahian-perkelahian akibat itu menurut saya sih kita tidak mengajarkan itu. Kita tuh tetap mengajarkan kita itu harus memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita itu dengan lembut, ya, dengan kasih, ya, dan tidak pakai cara-cara yang istilahnya kasar dan arogan dan menghakimi dan merendahkan dan sebagainya. Dan sopan Pak. Ya, tapi tetap tegas. Bukan berarti kita enggak ada ketegasan atau enggak ada sikap yang jelas. Bukan, tetap harus sikapnya jelas, tegas, pegang prinsip,
bukan pelin-pelan, bukan bunglon, tapi juga tidak kasar dan tidak menimbulkan kebencian gara-gara sikap aroganisme kita. Tapi kalau kita sudah melakukan yang dengan prinsip-prinsip kasih, prinsip kebenaran, orang tetap benci kita dan orang tetap memusuhi kita, ya itu sudah up to you. Pokoknya kan aku sudah melakukan yang terbaik. Dan aku juga tetap menunjukkan kasihku kepada kamu. Kamu menolak, kamu membenci, kamu memfitnah, kamu bahkan mungkin melempari aku dengan batu. Ya sudah, itu risiko yang aku harus hadapi. Sama seperti Tuhan Yesus pun akhirnya Tuhan Yesus itu kurang sempurna apa di dalam memberikan penjelasan. Ya. Tapi ada yang membela diri, ada yang bilang Tuhan Yesus juga kasar. Tuhan Yesus juga menghina, pakai ular beludak, ya, pakai ilustrasi apa itu babi, apa segala macam, ya, jangan memberikan mutiara kepada babi dan sebagainya. Itu kan Tuhan Yesus juga kasar, toh. Menurut saya, iya, Tuhan Yesus memang pakai kadang-kadang menyebut binatang-binatang itu untuk diterapkan kepada orang-orang yang tegar tengkuk, keras kepala itu ya, ular beludak dan sebagainya itu. Tapi itu tidak menjadi suatu rumus bagi kita untuk kita boleh berlaku kasar dan arogan kepada orang. Saya percaya Kristus pada waktu mengatakan hal seperti itu memang secara sebenarnya dan sejujurnya menunjukkan kekerasan hati manusia. Dan yang paling tahu hati manusia kan Tuhan, toh. Nah, kita tahu nggak hati manusia yang sesungguhnya? Kan nggak tahu. Lalu kita juga nggak tahu orang ini orang pilihan atau bukan. Kalau Tuhan Yesus sudah tahu. Ya, karena dia maha tahu. Dia juga sudah tahu Yudas akan mengkhianati. Dan Yudas itu anak kebinasaan. Tapi apa kita boleh mengatakan seperti itu? Kecuali Tuhan langsung bilang sama kita. Hei Andi, itu si X itu orang binasa, itu sudah pasti masuk neraka. Nah, kalau Tuhan bilang sama saya kayak gitu dengan begitu jelas, ya saya mungkin bisa meniru Tuhan Yesus. Kamu ular beludak, kamu binasa. Ya, kamu itu bukan orang pilihan dan sebagainya. Saya bisa mengatakan seperti itu, tapi kan Tuhan tidak kasih tahu saya. Ya. Pak Andi, Ya. kita teori dengan di lapangan itu memang kadang-kadang beda, Pak Andi. Menerapkan itu seperti kemarin saya langsung head to head dengan pendeta itu, memang kita juga bukan frontal seperti kasar, enggak, kita sopan. Tapi ujung-ujungnya tengah-tengah itu dia terus menghina, terus dia memfitnah. Dia tahu kita lihat report dihina di macam-macam sehingga timbul satu keruncingan. Mau enggak mau kita terlibat di dalam keruncingan itu, nadanya sudah naik semua gitu. Jadi sulit untuk mengendalikan, Pak Andi. Itu ya Pak, bagi di lapangan itu beda dengan Pak Andi yang sopannya. Kita cuma sopan, nggak mungkin saya ngawur-ngawur, tapi di dalam ujung-ujungnya itu terus dia frontalnya dia membuat dia juga menghina kita, mengejek-ejek reform. Itu sikap kita itu kadang-kadang lepas kendali itu, Pak Andi. Itu Pak Andi yang saya tahu. Iya, saya juga pernah kok. Saya bukan tidak pernah menjumpai kelompok-kelompok yang kayak gitu. Dan saya juga emosi, saya juga tegang, saya juga marah, saya juga istilahnya
suasana makin meruncing dan kita Terpancing, Pak. akhirnya harus berpisah kita akhirnya. Karena memang kelompok itu betul-betul bagi saya itu dia bukan hanya menghina ya, tapi dia juga melecehkan, dia juga memfitnah, dia juga pokoknya dia sudah tidak mencari kebenaran. Dia cuma intinya itu dia cuma mau menghina ajaran Reform, memfitnah ajaran Reform, melecehkan ajaran Reform. Ya sudah, bagi saya cukup. Saya juga akhirnya ini misalnya ya, misalnya perdebatan terjadi di grup. Saya pernah mengalami itu. Akhirnya saya simpulkan, ya sudah saya live aja dari grup ini. Ya buat apa toh? Kalau saya terus-menerus di grup itu malah membuat suasana panas, membuat suasana akhirnya maki-makian begitu. Ya saya permisi, saya live aja deh. Daripada hidup saya tidak jadi berkat. Ya orang-orang itu mungkin juga menilai saya ini orang sempit. Ya seperti tadi kan, hanya mau Yesus saja satu-satunya juru selamat, atau sempit juga dengan Reform yang klasik. Misalnya semua sudah ditetapkan Allah, sudah ada predestinasi, ya dan sebagainya. Mereka nggak terima, mereka sangat membenci ajaran. Saya sudah dengan sabar melayani, tapi mereka tetap terus menghina terus. Ya akhirnya saya bilang, ya sudahlah, cukup sampai di sini saja. Anda tidak menganggap kehadiran saya menjadi berkat kan? Kehadiran saya malah menganggap malah melukai Anda begitu. Kehadiran saya akan melukai Anda. Jadi saya akan live. Ya mungkin kalau di zaman dulu kejadian seperti ini, saya sudah dilempari batu sampai mati. Cuma zaman sekarang kan kalau di grup kan dilempari maki-makian aja, bukan batu ya. Ya saya dilempari maki-makian, ya saya live grup gitu aja. Ya itu sikap saya. Jadi saya jangan dikira enggak pernah panas ya. Saya juga pernah panas. Saya juga pernah marah. Saya juga bisa memaki-maki orang, juga bisa saya. Ya cuma ya itu akhirnya saya pikir kalau saya terus-terusan dalam kelompok seperti ini itu malah membuat hati saya juga tidak damai, dan saya akan terpancing terus untuk emosi saya meledak-ledak, akhirnya tidak bisa mengontrol diri. Ya daripada seperti itu, dan akhirnya saya menjadi batu sandungan. Ya oke, cukup sampai di sini. Dan saya pikir saya mungkin di grup lain saya bisa jadi berkat. Saya bisa membagi-bagi kebenaran ini kepada grup yang lain daripada grup ini yang selalu nolak-nolak terus. Ya kalau kamu nolak-nolak terus ya kan kesimpulannya kan ya sudah toh, kamu berarti tidak mau kebenaran. Saya sudah berusaha untuk membagikan kebenaran ini. Anda menolak terus. Ya sudah, cukup. Tuhan Yesus juga gitu kok. Tuhan Yesus itu mengabarkan Injil di bait Allah. Tapi orang-orang menolak Kristus. Ya sudah, akhirnya Tuhan Yesus tidak mau ke bait Allah lagi. Cukup. Tuhan Yesus akhirnya mengabarkan Injil ke keluar, ya, ke Samaria, ke Tirus dan Sidon. Itu daerah-daerah orang kafir. Itu Tuhan Yesus mengunjungi ke sana. Sudah tidak perlu ke bait Allah lagi. Nah, itu ada saat-saat seperti itu. Pak Andi. Iya, Pak Kegi. Pak Kegi. Ya Pak Andi, memang Tuhan pakai itu bermacam-macam orang. Ada yang keras, ada tidak keras. Tapi kalau nggak keras, orang Reform dihina. Seperti Martin Luther. Kalau nggak ada Martin Luther, mana bisa jadi Reform. Gitu loh. Memang Tuhan, seperti saya,
didikan orang keras, ya kan? Tapi saya tetap lemah lembut. Saya nggak mau niru kerasnya. Gitu. Memang Tuhan pakai yang gitu. Tapi kalau orang reform terus diinjak-injak, nggak wani ngelawan, ya, sesuai reformnya licik jadi deh. Saya yakin orang reform tidak ada yang tidak berani ngelawan, Pak. Kalau reform sejati loh ya. Kalau kita reform sejati itu kita sudah membangun spirit untuk berapologetika. Karena tidak ada orang reform yang ya wis nerimo ini nerimo di reform salah artikan ya enggak apa-apa. Terserah, itu bukan reform itu namanya. Orang reform itu kan diperbarui terus-menerus untuk menegakkan kebenaran, menjadi saksi bagi kebenaran. Itu. Ya harus berhikmat lah. Yes. Orang yang bisa bicara dengan mereka adalah orang dalamnya mereka sendiri. Ya. Kalau orang dalamnya mereka sendiri, kita ngomongnya dengan rileks. Betul. Dan menyatakan fakta-fakta dari dua belah pihak, fakta kiri dan fakta kanan dengan lengkap, sama lengkapnya. Jadi kita sangat adil. Waktu bicara dengan kawan sendiri itu, kita bicara fakta semua. Kesalahanmu ini, kesalahan reform ini atau apa gitu, fair. Gitu. Jadi mereka tidak terlalu melawan kok gitu. Harus orang dalam. Ya. Dan biasanya mereka melawan itu karena sudah punya a priori negatif. Nah, kita saya ngerti a priorinya mereka semua, Pak. Saya ngerti a priorimu ini toh. Jadi enak ngomongnya rileks, Pak, kalau orang dalam. Nggak ada permusuhan. Ya, itu walaupun mereka bisa menerima, loh, Pak. Karena walaupun sudah mungkin bisa saling menerima. Walaupun mereka belum bisa menerima 100%, paling tidak ada ketegangan belas. Ya, maksudnya gini, kalau dengan orang dalam itu kan kita sudah bersahabat ya. Iya, betul. Hatinya sudah pas. Iya, sudah bersahabat. Jadi kamu ngomongnya keliru memang nulis. Hingga kamu otakmu keliru, gitu. Hatinya sudah bodoh. cuma kadang-kadang orang yang menjaga persahabatan tidak berani mengungkapkan kebenaran. Berani, Pak, karena mereka juga saya tahu betul bahwa yang disampaikan kelemahan mereka itu juga borok yang mereka benci sebetulnya. Jadi oke, San. Ini loh, salahmu ini dia ngerti ya kita salah itu memang itu. Nah, belum tentu ada orang yang mau menerima dirinya itu salah. Faktanya gitu, Pak Rio. Pak Rio, saya potong. Faktanya saya punya teman itu, Pak Rio. Sama-sama saya. Berubahnya itu 1 minggu berubah, Pak Rio. Teman dia mengatakan pada waktu saya terang-terangan berkata Andi Simon, sama-sama kita reform. Wah, mengecam Andi Simon, dia buka YouTube-nya. Ternyata Andi Simon buka full floor. Dia masuk di Andi Simon, YouTube-nya Andi Simon, memuji-muji Andi Simon, Pak. Karena merasa dia ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya konco banyak, di YouTube-nya dia banyak mau pro ke Andi Simon. Akhirnya demokrasi bukan teman. Akhirnya dia karena teman dia akhirnya membuang apa? Ya, kalau dia mandunya basicnya bisnis, ya wis nggak dapat sudah. Ya itu repot kadang-kadang kita. Ya untung rugi wis. Untuk rugi itu dia gunakan. Jadi demokrasi bukan teman. Saya teman suka berkelahi di Zoom itu banyak sekali. Di Zoom teman-teman saya tetap tidak mau mengalah kalau berteman. Oh, kita kan teman lama Pak Liman di Ubaya, tidak perlu. Itu mantunya Allah itu kan teman sama saya di Ubaya. Dia bilang kita teman sama-sama, yuk melayani. Saya tetap tidak mau. Kalau memang demokrasi tidak teman, berarti harus tegas itu, Pak. Ya saya kalau saya gitu ya saya bilang ya wis. Saya mengerti posisimu bisnis, jadi ya enggak apa-apa saya remus. Ya enggak usah diteruskan kan. Enggak usah diteruskan karena jelas kamu bisnis ya piye, rugi besar piye. Kecuali memang ada hamba Tuhan yang memang karunianya berkelahi. Ya, sing kayak itu Pak, siapa namanya? Koncone Pak Anda itu. Siapa lali namanya? Lali. Aduh, koncone Pak itu loh.
Karunia-Nya gepukan. Ya, Ya, koncone Pak Kegi. Kok lali namanya? yes, 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 yes. Oke, kita sudah jam 10 lewat ya. Kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur kita mendapat karunia-karunia daripada Tuhan, memperlengkapi hidup kita sebagai orang percaya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Saya minta ini ya. Siapa ini? Pak Arifin deh. Tutup dalam doa ya, Pak Arifin. Iya, Pak. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami bisa belajar firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami pelajari semua juga bisa berguna, bermanfaat. Dan kiranya Engkau menyertai Pak Andi untuk selalu setia, menemani, dan memberikan pengajaran dengan benar, sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.